kemudian yang terakhir yang Bapak Ibu pasti tunggu, hasil penyelidikan Komnas HAM sampai hari ini yang saya sudah baca, nama Prabowo tidak ada dalam kesimpulan pelanggaran sebagai orang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Hasil penyelidikan Komnas HAM secara resmi saya sudah. Prabowo Gibran makin naik tapi Ganjar Mahfud makin keos. Survei terbaru dari Litbang Kompas. Partai Banteng sepertinya terjatuh dan tak bisa bangkit lagi setelah ditinggal oleh Pak Jokowi. Partai Banteng yang biasanya menyeruduk justru kini terlihat agak mulai kendor. Paling fenomenal menurut saya adalah ketika ada salah satu tim sukses itu konferensi pers karena mereka menuduh ya KPU akan menghilangkan debat cawapres demi melindungi pasangan capres-cawapres tertentu. Dan ini kayaknya nggak koordinasi mereka antara tim yang hadir di KPU dengan tim yang melakukan konferensi pers, kayaknya nggak koordinasi nih apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Baru-baru ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas menempatkan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka pada urutan pertama. Dan juga suara dari Ganjar Mahfud makin anjlok. Hal ini tentu membuat semangat pasangan Prabowo Gibran terus menggebu-gebu dan terus melakukan belusukan ke berbagai tempat dan juga mempersiapkan diri untuk debat-debat yang akan datang. Dan pada video kali ini juga, di mana di video kedua kita akan mendengarkan bersama pernyataan seorang mantan Ketua Komnas HAM, yaitu Pak Natalius Pigai. Beliau menyampaikan secara tegas bahwa Prabowo Subianto bukan pelaku atau pelanggar HAM itu. Nah, hal ini tentu sudah bukan menjadi rahasia lagi. Seringkali atau sudah menjadi produk 5 tahunan sekali, isu pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo sering mencuat dan bahkan dalam debat Capres beberapa kali isu HAM ini terus diangkat. Namun, mungkin selama ini kita semua kurang tahu, tetapi seorang aktivis atau komisioner dari Komnas HAM itu sendiri mengatakan secara tegas bahwa Prabowo Subianto bukan pelanggar HAM itu. Baik para sahabat sekalian, tentu kita sudah penasaran dengan video-video yang akan direaksi pada kesempatan kali ini. Untuk itu, kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat mendukung channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload di channel ini dapat saudara sekalian bisa mengikuti atau mendapatkan notifikasinya. Untuk tidak memperpanjang kata, mari kita saksikan video-videonya. Tegas, mantan anggota Komnas HAM bilang Pak Prabowo tidak terlibat kasus HM. Nah itu, kemudian yang terakhir yang Bapak Ibu pasti tunggu, hasil penyelidikan Komnas HAM sampai hari ini yang saya sudah baca, nama Prabowo tidak ada dalam kesimpulan pelanggaran sebagai orang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Hasil penyelidikan Komnas HAM secara resmi saya sudah baca, dan ini pernyataan ini saya sudah keluarkan minggu lalu, 7 hari lalu, tidak ada yang protes. Itu artinya bahwa nama Prabowo tidak ada. Berarti baik Prabowo, Ganjar maupun juga Anies sama-sama clear dan bersih. Silakan rakyat memilih. Terima kasih. Baik sahabat sekalian, luar biasa ya, dengan tegas Natalius Pigai mengatakan bahwa mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto bukan sebagai salah seorang pelanggar HAM. Nah, mungkin dalam debat Capres kemarin kita menyaksikan bagaimana isu pelanggaran HAM sempat dilontarkan oleh salah satu Capres yang ditujukan untuk Prabowo Subianto. Dan Prabowo Subianto telah memberikan penjelasan dengan baik, dan dengan video ini makin meyakinkan kita bahwa sesungguhnya Prabowo Subianto
bukan salah seorang pelanggar HAM itu sendiri. Karena memang terbukti bahwa di dalam data yang disampaikan tadi, kesimpulan akhirnya Prabowo Subianto itu bukan salah seorang pelanggar HAM. Dan itu seirama dengan pernyataan dari beberapa tim pemenangan Prabowo Gibran yang mengatakan bahwa kalau toh memang Prabowo Subianto itu adalah salah seorang pelanggar HAM, kenapa dia tidak bisa diproses hukum? Bahkan dari presiden ke presiden tidak ada satupun yang memenjarakan Prabowo Subianto. Dan bahkan salah seorang tim pemenangan dari Prabowo Gibran ini, Bang Hasan Nasbi, justru menantang, memberikan tantangan kepada beberapa capres atau 2 capres lainnya. Coba ada yang berani tidak secara tegas mengatakan bahwa seorang pelanggar HAM seperti Prabowo Subianto, ketika saya terpilih menjadi presiden, saya akan proses hukum. Tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban atau memberikan pernyataan seperti itu. Oleh karena itu memang Prabowo Subianto sesungguhnya bukan seorang pelanggar HAM. Dan itu dari beberapa tokoh juga menyampaikan hal yang sama. Memang karena isu ini, itu menjadi isu langganan setiap 5 tahun sekali. Dan setiap 5 tahun sekali isu ini diangkat ketika Prabowo Subianto maju menjadi capres. Sehingga ini mungkin bukan barang baru. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dalam video tadi kita sudah saksikan seorang Natalius Pigai, Komnas HAM, komisioner dari Komnas HAM, sudah menyampaikan secara jelas bahwa sesungguhnya Prabowo Subianto bukan pelanggar HAM. Prabowo Gibran makin naik tapi Ganjar Mahfud makin keos. Survei terbaru dari Litbang Kompas. Partai Banteng sepertinya terjatuh dan tak bisa bangkit lagi setelah ditinggal oleh Pak Jokowi. Partai Banteng yang biasanya menyeruduk justru kini terlihat agak mulai kendor. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Kondisi psikologis dari tim di belakang pemenangan Ganjar Mahfud ini terlihat kurang bisa membidik suara-suara yang strategis. Ini merupakan efek dari keterkejutan di dalam internal partai pengusung utama, yakni Partai Banteng yang mengusung Ganjar Mahfud. Keterkejutan tersebut diantaranya adalah Pak Jokowi ini beralih mendukung pilihan presiden yang lain. Pengkhianatan dari salah satu kader kesayangannya menjadi guncangan terbesar bagi Partai Banteng, hingga guncangan psikologis ini bahkan lebih besar ketika Partai Banteng ini pada saat Orde Baru, yaitu kantor mereka diserang dan beberapa kader mereka diculik. Tapi mengapa guncangan ini lebih besar di era sekarang? Kenapa guncangan di tubuh partai pengusung, yakni Partai Banteng saat ini itu lebih besar ketimbang mereka saat itu mengalami kejadian pada saat Orde Baru? Iya, karena guncangan ini lahir dari seseorang yang mungkin awalnya mereka sayangi, mereka percayai, dan tiba-tiba saja berubah arah dan juga berubah haluan. Nah, guncangan ini sebenarnya lebih besar karena mereka tidak menyadari bahwa mungkin perlawanan itu ada di dalam tubuh Partai Banteng itu sendiri, atau misalnya musuh dalam selimut, mungkin istilahnya seperti itu ya. Beda ketika pada saat itu Partai Banteng ini harus menghadapi Orde Baru, di mana musuhnya itu adalah dari luar ya, pemerintah pada saat itu kan PDI pada saat itu oposisi, dan musuh mereka ada di luar, jadi kelihatan. Justru ketika misalnya sebuah partai atau sebuah kelompok ketika mereka menghadapi perlawanan yang ada dari luar, seperti pada saat itu PDI menghadapi Orde Baru, itu mereka kesulitan dan kekompakan di dalam tubuh internal partai akan semakin kuat. Berbeda ketika justru pengkhianatan dan perlawanan itu justru muncul dari dalam internal partai itu sendiri. Dan ini akhirnya terlihat dari bagaimana strategi Ganjar Mahfud ini agak kurang ngegas dan juga agak kurang membidik peta-peta suara yang strategis. Jadi seperti Partai Banteng yang justru menang sebagai partai penguasa selama dua periode, malah justru terlihat chaos dan juga loyo. Berbeda mungkin dengan TKN-nya Prabowo Subianto dan juga Gibran yang fokus untuk bisa meraih peta-peta suara yang peta-peta suara yang strategis, seperti misalnya Prabowo mengundang sejumlah influencer yang terbukti influencer tersebut memiliki sejumlah follower, lalu kemudian ke kalangan agamis, ke pesantren Langit Tuban, dan juga tak lupa meminta dukungan dari pemerintah negara tetangga kita, yakni Malaysia, dengan Prabowo menemui Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Di sini kita melihat bagaimana TKN dan juga Prabowo Gibran berfokus untuk meraih suara dengan peta-peta yang jelas dan juga strategis. Sementara kalau dari Ganjar Mahfud sendiri kurang membidik suara-suara yang strategis, seperti misalnya mereka ke IKN, mereka memilih untuk berkunjung ke daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia, seperti misalnya ke Sorong, Papua dan juga ke NTT, sehingga mereka kurang bisa membidik suara-suara yang strategis. Jadi bagaimana mereka tim pemenangan masing-masing calon mengadu taktik dan juga strategi mereka untuk bisa meraup suara secara cepat. Baik sahabat sekalian, mungkin dari pernyataan netizen ini mengingatkan kita akan peran yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Jokowi yang telah membesarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memang banyak atau sering kali kita dengar ketika Jokowi lebih memilih mendukung pasangan Prabowo Gibran, ia sering dikatakan sebagai seorang pengkhianat atau musuh dalam selimut yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Partai PDIP. Nah, di sini tentu kita melihat bahwa ada satu hal yang harus diakui, bahwa kekuatan Jokowi itu sungguh luar biasa. Jadi kalau memang selama ini yang kita dengar dari kalangan elit Partai PDI Perjuangan itu sendiri yang mengatakan bahwa Jokowi tanpa PDI Perjuangan itu bukan apa-apa. Tetapi sesungguhnya yang kita ikuti dari hari ke hari, ya semakin mendekati masa pencoblosan, justru ketahuan secara jelas bahwa Jokowi efek itu sangat luar biasa dan sangat berdampak. Yaitu ada membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Tentunya dampak negatif itu akan dialami oleh pasangan Ganjar dan Mahfud yang merupakan pasangan yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Dan Partai PDI Perjuangan itu yang sebelumnya juga adalah memiliki seorang kader handal sekelas Joko Widodo. Namun yang menjadi dampak positif adalah pasangan Prabowo Gibran, karena Prabowo Gibran saat ini justru didukung oleh Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu tentu Jokowi efek ini akan meluas dan terus memberikan dampak secara positif dan juga negatif bagi para pasangan yang akan bertarung nanti. Sehingga sudah terlihat jelas ketika Jokowi lebih memilih pasangan lain, suara atau dukungan kepada Ganjar Mahfud makin merosot. Dan itu sangat terasa diakibatkan karena faktor Jokowi ini. Belum debat tapi kok sombong amat. Ya, berapa minggu terakhir, mungkin 10 hari terakhir lah ya, kita diramaikan juga dengan isu-isu seputar perdebatan. Isu-isu seputar perdebatan ini sebenarnya merupakan rangkaian dari proses yang biasa juga terjadi di KPU. Karena KPU selalu memanggil perwakilan dari ketiga pasangan untuk merumuskan format teknis debat yang disepakati bersama. Jadi apapun nanti yang dikeluarkan oleh KPU sebagai keputusan soal tema debat, gitu ya, teknis debat, formatnya seperti apa, apakah berdua di atas panggung atau hanya satu di panggung, satu menemani di kursi penonton dan sebagainya, itu nanti pasti juga berdasarkan kesepakatan bersama ketiga pasangan kandidat. Tapi anehnya menurut saya, hari-hari terakhir itu banyak sekali berhamburan framing-framing negatif untuk menyudutkan pasangan Prabowo Gibran. Menurut saya ini hiperreaktif ya, reaksi yang terlalu berlebihan untuk sebuah proses. Ketika misalnya ada perwakilan pasangan-pasangan calon tertentu yang mengusulkan sesuatu, terus kemudian bereaksi berlebihan sampai konferensi pers. Ada yang sampai konferensi pers ya, ada yang bikin framing di TV, bikin framing di media untuk menyudutkan pasangan calon tertentu. Yang paling fenomenal menurut saya adalah ketika ada salah satu tim sukses itu konferensi pers karena mereka menuduh ya KPU akan menghilangkan debat cawapres demi melindungi pasangan capres cawapres tertentu.
Dan ini kayaknya nggak koordinasi mereka antara tim yang hadir di KPU dengan tim yang melakukan konferensi pers, kayaknya nggak koordinasi nih apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Dan akhirnya kan terbuka faktanya dari minute of meeting rapat-rapat di KPU bahwa ternyata yang mengusulkan bahwa pasangan cawapres dan cawapres sebaiknya hadir bersama-sama di setiap debat, apakah itu debat capres saja atau debat cawapres saja, tapi mereka hadir bersama-sama, itu adalah pasangan nomor 1, pasangan Anies Caimin. Dan kita juga nggak protes. Pasangan Prabowo Gibran ini pasangan paling gak rewel, dan kita tidak pernah ngejudge dan menghakimi usulan dari pasangan dari tim pasangan lain, dari LO pasangan lain, karena buat kita usulan itu sesuatu yang sah dan usulan itu dirembukan bersama, dan nanti di ujungnya KPU akan mengambil keputusan berdasarkan rapat dan pertemuan dengan ketiga perwakilan pasangan kandidat. Jadi apapun usulannya itu buat kita sama aja. Nah, setelah kemudian terbuka kedok bahwa yang mengusulkan bahwa capres dan cawapres harus hadir bersama-sama, sebaiknya hadir bersama-sama dalam setiap debat, bukan pasangan Prabowo Gibran, muncul lagi tudingan bahwa yang menginginkan tidak ada perdebatan adalah pasangan Prabowo Gibran. Sebenarnya pasangan Prabowo Gibran itu kan di sana diwakili oleh 6 tim pakar yang rapat dengan KPU. Dan kita punya ide itu juga nggak salah sama sekali, namanya juga ide dan usulan. Dan apapun yang nanti kejadian kan itu berdasarkan keputusan bersama. Tapi ide ini punya justifikasi, punya logika, punya rasionalitas. Jadi ide dari tim Prabowo Gibran adalah bukan kemudian tidak ada debat, tapi visi, misi, dan program kerja pasangan capres-cawapres diuji dan didebat oleh panelis ahli, sehingga tidak terjadi debat kusir. Kalau panelis ahli yang menguji dan mendebat visi, misi, dan program kerja kandidat, maka yang kita peroleh nanti adalah kedalaman. Yang kita peroleh nanti adalah aplikasi, implementasi apa yang akan dilakukan, bukan hanya sekedar normatif. Kalau hanya sekedar normatif, saya yakin 3 pasangan kandidat ini nggak akan berdebat. Coba kalau untuk tema pertama misalnya penegakan hukum, HAM, dan demokrasi, mereka berdebat apa? Pasti ketiga-tiganya akan bilang kita akan melakukan perbuatan hukum, kita akan menjalankan hukum tanpa tebang pilih, ya kan? Kita hukum itu akan tajam ke semuanya, tidak hanya tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas. Ya, aparat-aparat penegak hukum akan dijamin bersih. Ya, hak asasi manusia dijaga, demokratisasi, semua berhak berpendapat, ya kan? Semua berhak berserikat, tidak akan ada yang mendapat tekanan-tekanan, semua akan sepakat seperti itu. Mereka akan berdebat soal bahasanya mungkin berbeda, tapi program kerja mereka tidak akan menyediakan satu sama lain kecuali 1-2 yang minor-minor. Kalau di antara mereka mau berdebat apa? Misalnya seperti itu. Ya, tapi kalau didalami oleh panelis ahli, kalau misalnya didebat oleh panelis ahli, Pak, kalau ide Bapak adalah penegakan hukum itu bersifat adil, tidak hanya tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas, aplikasinya seperti apa? Implementasinya seperti apa? Kalau terjadi contoh kasus begini-begini, Anda akan melakukan apa? Itu akan menjadi pertanyaan dari ahli, ya, pakar, akademisi, orang yang tahu sesuatu program yang masih sifat normatif harus diturunkan seperti apa. Dan dari sana nanti akan teruji. Dari sana nanti akan tampak bahwa oh ternyata orang ini betul-betul mengerti mau mengerjakan apa, atau hanya kasih kuliah sistem penata hukum ketika debat. Atau hanya kasih kuliah teori-teori ilmu hukum ketika debat, kan bisa jadi begitu. Nah jadi, tapi apapun itu, pasangan Prabowo Gibran tidak meributkan, tidak rewel, tidak nyusahin KPU sama sekali, tidak menuduh pasangan lain sama sekali apapun usulan mereka. Bahkan ada yang ingin berdebat keras juga buat kita, tidak ada yang kita hakimi itu. Kenapa? Karena pasangan Prabowo Gibran pada prinsipnya sudah siap untuk berdebat. Cuman kita nggak mau pamer aja. Kan kalau misalnya mau dihitung-hitung secara fair ya, pasangan capres-cawapres yang kedua-duanya pernah punya pengalaman debat kan hanya pasangan Prabowo Gibran. Prabowo pernah 3 kali punya pengalaman debat,
Mas Gibran punya sekali pengalaman debat yang kira-kira mungkin formatnya mirip-mirip aja. Ruang lingkup yang dibahas mungkin nggak 100% sama, tapi akan mirip-mirip juga seperti itu. Sementara pasangan lain ada yang pernah debat, ada yang belum pernah punya pengalaman debat. Debat capres-cawapres itu kan bukan debat kuliahan, bukan debat teoritis, bukan pinter-pinteran ngomong, tapi tahu apa yang harus dilakukan. Tahu apa yang harus dilakukan ini kan berdasarkan pengalaman. Dengan kandidat yang punya pengalaman aja, Prabowo Gibran itu rendah hati. Nggak ada sombong-sombong. Nah ini ada pasangannya yang belum pernah debat kok timnya kayaknya sombong amat. Menuduh Prabowo Gibran nggak siap, sengaja menghindar untuk debat. Padahal pasangan Prabowo Gibran yang paling tidak rela dengan format apapun. Nggak pernah konferensi pers, nggak pernah nuding-nuding KPU, nggak pernah nuding-nuding siasat dari pihak lawan, nggak ada. Kita buka kemarin Minute of Meeting itu karena kita dituduh-tuduh menghilangkan debat cawapres, akhirnya kita buka. Siapa yang akhirnya mengusulkan bahwa pasangan capres cawapres harus hadir di setiap debat? Kita buka. Setelah itu membuka main tuduh-tuduhan yang lain. Pada intinya sebenarnya yang nggak siap itu adalah orang yang rewel. Kalau yang nggak rewel itu artinya siap dengan format apapun. Yang rewel ini hanya siap dengan format yang dia inginkan. Dia nggak siap dengan format yang diinginkan oleh orang lain. Sementara Prabowo Gibran siap saja. Makanya sebelum debat jangan sombong-sombong amat. Nanti ini akan terbukti lah. Kami juga nggak mau sombong. Pasangan Prabowo dan Gibran pasti mempersiapkan diri dengan baik. Karena kita nggak mau menganggap remeh orang. Karena pasangan nomor 1, pasangan nomor 3 juga pasti orang-orang hebat. Ya, kalau nggak hebat nggak mungkin mereka jadi capres cawapres. Itu pandangan kita. Makanya kita mau mempersiapkan diri dengan sangat baik. Nah, apa hasilnya nanti harus tunggu. Jangan klaim-klaim hari ini. Kayak semalam saya diundang di Metro TV, kalau debat hukum, HAM, dan demokrasi siapa yang menang? Loh, debatnya belum ada, aku ditanya siapa yang menang. Jadi begitu ya. Jadi menurut saya pasangan Prabowo Gibran ini tidak rela sama sekali dan siap dengan format debat apapun. Lalu ada pertanyaan terakhir, kok kemarin di TV One nggak ada debat? Kok kemarin di sini nggak ada debat cawapres? Kok Mas Gibran selalu menghindar debat cawapres? Ini mau jawaban yang benar atau mau jawaban yang agak menyakitkan? Saya kasih jawaban yang agak menyakitkan aja. Kalau Mas Gibran mungkin sedang mempersiapkan diri untuk debat. Kandidat cawapres yang lain mungkin karena belum punya pengalaman dalam debat capres-cawapres. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah cuplikan video dari salah seorang tim kampanye nasional atau TKN dari Prabowo Gibran, yakni Bang Hasan Nasbia. Beliau yang seringkali membackup ya ketika terjadi debat atau undangan dari beberapa stasiun televisi untuk berdiskusi terkait dengan capres-cawapres. Beliau selalu hadir untuk tampil mendampingi tim dari Prabowo Gibran. Dan sangat bagus apa yang disampaikan tadi. Dan kita menjadi sadar dan juga akhirnya tahu persis kira-kira yang paling rewel dalam mengkoreksi atau membahas terkait dengan format debat itu kira-kira pasangan dari mana. Yang selama ini sering dituding bahwa Prabowo Gibran lah yang ya tidak menerima atau tidak siap atau mau menginginkan format debat yang menguntungkan capres-cawapres tertentu. Dan saya juga jadinya rasa sangat masuk akal. Kenapa hal ini diutarakan atau dilemparkan kepada pasangan Prabowo Gibran? Bukankah Prabowo dan Gibran ini dua figur yang sama-sama pernah merasakan namanya debat, ya baik itu capres maupun kepala daerah. Dua-duanya mengalami. Tetapi kalau pasangan yang lain, pasangan nomor 1 misalnya Pak Anies dan Pak Imin, ya kalau Pak Anies sudah punya pengalaman debat karena maju sebagai calon gubernur waktu itu, gubernur DKI. Sedangkan Pak Muhaimin Iskandar belum pernah mengikuti debat yang namanya debat baik itu kepala daerah maupun sebagai capres atau cawapres. Dan juga di pasangan nomor 3, Pak Mahfud MD juga sama. Untuk debat di berbagai tempat ya mungkin sering. Tetapi kalau debat sebagai kepala daerah atau sebagai capres-cawapres juga belum pernah. Sehingga kalau memang yang disampaikan Pak Hasan Nasbi tadi, bahwa pasangan yang paling tidak rewel untuk membahas terkait format debat itu adalah pasangan Prabowo Gibran. Karena pada prinsipnya memang mereka siap.
Walaupun mungkin Gibran belum pernah merasakan namanya debat capres-cawapres, tetapi setidaknya dia sudah punya pengalaman debat di Pil Walkot di Solo ya. Sehingga kalau setidaknya debat itu ia pernah alami. Sekalipun mungkin formatnya sedikit berbeda, tetapi kurang lebih hampir sama. Dan oleh karena itu menjadi ketahuan pasangan dari mana yang paling takut untuk menghadapi ini semua. Karena sesungguhnya disampaikan tadi, pasangan Prabowo Gibran ya paling siap untuk menghadapi yang namanya debat itu. Kalau terkait dengan isu yang sering dilemparkan di berbagai media sosial bahwa Gibran lebih banyak tidak menghadiri undangan debat, ya sangat masuk akal. Karena debat yang diwajibkan untuk Pilpres kali ini itu debat yang diadakan atau dikoordinasikan atau dibuat oleh pihak KPU. Nah, ini resmi. Sedangkan yang di luar dari KPU itu tidak resmi. Jadi kalaupun hadir tidak hadir ya tidak ada efek. Beda atau lain kecuali Gibran tidak hadir dalam debat capres-cawapres yang diadakan oleh KPU. Nah, itu baru dipertanyakan dan disebut Gibran takut berdebat. Tetapi kalau di berbagai tempat yang bukan tempat yang sesungguhnya, ya tidak menjadi sebuah kewajiban untuk seorang Gibran hadiri di debat tersebut. Pak Prabowo sendiri seperti Bang Mongol tahu sendiri seperti boleh cerita. Saya 1000% meyakini adalah Pak Prabowo adalah salah satu putra bangsa terbaik yang saat ini sangat layak untuk memimpin karena kapasitas beliau mumpuni. Jadi kalau orang nanya, "Ngol, lu dukung 1000% nilai tertinggi?" Saya Prabowo Gibran. Jadi jangan ragu, saya akan berjuang buat Pak Prabowo. Pokoknya buat Bapak sehat selalu, bahagia selalu, dan tetap jadi contoh yang terbaik buat Mongol yang masih muda ini. Gas! Pak. Baik, itulah penyampaian atau pendapat dari seorang Mongol ya. Mongol ini merupakan salah seorang komedian, jebolan stand-up komedi, dan saat ini telah menjadi salah satu kader dari Partai PSI. Ya, ketika ditanya siapa yang ia dukung dan yakin dengan Prabowo, beliau mengatakan bahwa yang ia dukung Prabowo dan 1000% yakin Pak Prabowo adalah orang baik dan orang yang tepat untuk dipilih dan diusung menjadi presiden. Nggak usah nunggu pemilu, Gibran langsung ajak warga Cilincing bergerak. Ini saya ada 2 poin yang ingin disampaikan, 2 poin saja. Masalah sertifikasi profesi. Itu kan yang ditunggu-tunggu. Lalu nanti saya sudah bicara dengan perwakilan buruh yang ada di sini. Nanti kita ini ya, nggak usah nunggu pemilu. Kita nanti gotong royong ini ya sedikit membersihkan dan mempercantik rusuhnya ya. Nggak usah nunggu siapa yang menang siapa yang kalah, nanti biar gotong royong aja ya. Gotong royong bukan dari saya ya, gotong royong dari relawan, dari warga semuanya gotong royong. Nanti nggak usah nunggu pemilu ya, soalnya sudah urgent sekali. Bapak Ibu tadi saya kan bilang masalah sertifikasi profesi ya. Yang jelas itu nanti akan kita dorong, akan kita berikan atensi khusus. Itu nanti kalau sudah kita dorong, otomatis kesejahteraan juga terjamin. Itu ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada anak-anak yang stunting nggak? Sehat semua ya? Ada beberapa, oke. Nanti kita berikan atensi khusus juga ya. Bentar, oke. 7 orang. Di sini ada berapa kakak? Total 4.000-an, berapa ya? 4.000-an kakak ya, oke. Oke. Enggak, nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu, ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Baik sahabat sekalian, mungkin tim atau pasangan lain lebih mempersiapkan diri untuk debat dan merancang segala strategi untuk persiapan debat. Tetapi yang dilakukan Gibran adalah turun langsung
dan ajak warga Cilincing untuk bergerak. Ya, terjun langsung ke masyarakat. Bukan soal debatnya yang ia persiapkan berhari-hari bahkan berminggu-minggu, tetapi ia lebih gerak cepat, terus turun langsung ke masyarakat, mendengarkan keluhan dari dekat, dan juga bisa memberikan solusi. Inilah calon pemimpin yang sesungguhnya, yang bukan soal retorika yang ia siapkan, tetapi bagaimana merancang bersama masyarakat, melihat dari dekat, mendengarkan dari dekat keluhan, persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga kelak menjadi seorang pemimpin dapat merumuskan program kerja yang bagus yang berpihak kepada masyarakat. Dia salaman, ya, pakai baju wisuda salaman. Gini nih, orang tua aneh. Orang tua aneh. Orang ini adalah CS-nya Pak Amin Rais sama CS-nya Egy Sujana. Orang foto wisuda, megang ijazah aja salah. Katanya ada 2 tangan. Ini 2 tangan namanya 2 orang, ya tangannya ada 2 pasang, jadi 4. Masa orang berfoto nggak bisa sih waktu acara wisuda, kalau sama rektor atau dekan gitu? Aneh ini orang, alasannya sangat-sangat nggak logis. Baik sahabat sekalian, memang kalau melihat dari dekat video ini memang kita rasanya juga risih. Kenapa analisa seorang yang boleh dilihat dari tampangnya ini orang berpendidikan cukup ini? Ia mengkoreksi dan meragukan ijazah dari Gibran karena dalam foto tersebut di mana Gibran dan juga rektor kalau tidak salah berjabat tangan saat wisuda, itu dikatakan bahwa itu foto editan karena di saat pegang buku atau mungkin ini ijazah itu terlihat sepertinya 2 tangan sambil tangannya Gibran sudah ada di atas untuk berjabat tangan. Tetapi sesungguhnya ini mereka tidak menyadari bahwa tangan rektor itu juga satu berpegangan tangan dengan Gibran, tangan yang satunya lagi memegang ijazah bersama tangannya Gibran yang sebelahnya lagi dari bawah. Ini kalau kita lihat dari dekat, di zoom dari dekat, sebenarnya perbedaan sangat mencolok karena warna kulit antara Gibran dengan rektor ini atau siapapun dia yang dari universitas ini memang sangat berbeda kulitnya. Gibran putih tapi agak gelap, tetapi kalau yang satunya putih sekali. Sehingga di sini kalau dikatakan bahwa ini foto editan itu tidak benar. Dan ya sangat keliru juga kalau orang yang berpendidikan cukup tetapi menganalisanya sedangkal itu. Dan memang kita harus akui bahwa dalam tahun politik seperti ini berbagai macam cara yang dilakukan asalkan memenangkan jagoannya dan juga menjatuhkan lawan. Tetapi sesungguhnya ya jangan dikibulin masyarakat karena memang fotonya sudah jelas. Siapapun dia juga akan bisa pahami karena satu tangannya di sebelah atas untuk berjabat tangan, tangan yang lainnya memegang ijazah dari bawah. Dua-duanya memegang ijazah dan juga tangan kanannya saling berjabatan tangan itu sangat kelihatan, sehingga ya sangat diharapkan jangan membangun sebuah narasi yang untuk menjatuhkan Gibran. Sebenarnya carilah kesalahan atau kekurangan Gibran yang lain, jangan yang ini, karena yang ini sangat lucu dan ya rakyat juga tidak bodoh dan memberikan penilaian terhadap foto ini. Dengerin ya kalian semuanya yang pada nyinyirin masalah salah ucap Gibran. Kalian sebenarnya harus bersyukur loh ya, karena Mas Gibran salah berucap. Kalian semua yang pada nyinyirin, yang sebenarnya juga pada nggak tahu ya apa itu asam folat, asam sulfat, ya kan? Ya akhirnya kalian menambah ilmu pengetahuan. Nih, gue yakin banget kalian semua yang pada bikin di sosmed, pada nyirin ya salah-salah katanya salah ucap, blunder. Padahal kalian juga pada nggak tahu, ya kan? Apa itu asam sulfat, asam folat, ya kan? Gara-gara Mas Gibran, kalian semua jadi pada tahu, pada buka Mbah Google. Bener gak apa yang gue bilang? Benar sekali. Kalian jadi nambah ilmu kan? Apa itu asam folat, asam sulfat? Nah, gue gak mau ngebahas itu apa itu asam folat, apa itu asam sulfat. Yang jelas kalian semua yang pada nyinyirin Mas Gibran, nah ngacak pada diri sendiri. Udah tahu belum sebelumnya? Akhirnya pada buka Mbah Google kan? Jadi nambah kalian ilmunya. Harusnya kalian bersyukur. Bukan pada nyinyirin. Baik sahabat sekalian, ini merupakan video dari salah seorang pendukung dari Prabowo Gibran ya. Beliau mengatakan bahwa ya bersyukurlah kalian karena Mas Gibran salah ucap asam folat menjadi asam sulfat.
maka semua orang akhirnya menjadi tahu bahwa asam folat itu lain dengan asam sulfat akibat dari salah ucap yang disampaikan oleh Mas Gibran. Dan memang kalau ini dilihat, saya jujur bahwa kalau seandainya saya juga pasti ya berpikirnya benar, karena tidak terlalu paham soal hal-hal seperti ini ya. Apalagi ini menyangkut gizi ataupun juga kimia kalau tidak salah untuk asam sulfat ini ya. Jadi banyak orang juga, ya tidak semua orang paham juga sebenarnya. Tetapi berkat dengan kesalahan yang dilakukan oleh Gibran, ya, dengan salah ucap itulah maka banyak orang tahu, oh ternyata asam folat itu beda dengan asam sulfat. Asam folat untuk apa dan asam sulfat itu untuk apa. Dan mungkin video ini juga dibuat ya untuk istilahnya untuk membalas para netizen yang juga merupakan para pendukung dari pasangan lain yang menyerang Gibran dengan kata-kata bahwa Gibran tidak paham soal gizi dan lain-lain. Baik para sahabat sekalian, dengan berakhirnya video yang satu ini, maka berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan video kali ini. Kepada para sahabat sekalian yang mungkin pingin untuk memberikan komentar terkait video-video yang barusan kita saksikan atau kita nonton, silakan tulis di kolom komentar. Dan sebelumnya, kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon memberikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Sekian dan terima kasih.